Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas apakah Semarang fans bisa konsisten. Nah, bagaimana ceritanya kok Semarang fans ini bisa konsisten atau tidak? Oke, kita saksikan aja bersama. Nah, saya mengapresiasi ya terhadap antusiasme warga Semarang. Wah, warga Semarang ini cukup gila juga. Tidak hanya Sleman, tidak hanya Solo, tapi warga Semarang juga jos, Pak, dan seperti itu ya. Bahkan dari sejak mereka itu belum Piala Presiden pun, sejak melakukan uji coba pun Stadion Jatidiri ini selalu dipenuhi, bahkan selalu full house. Nah, seperti itu. Apresiasinya juga mereka itu selalu konsisten mendukung klub kebanggaan mereka dengan menampilkan aksi-aksi heroik seperti koreografi, seperti ya bahkan nyanyian-nyanyian yang kemarin viral, bahkan mereka itu bersolawat di stadion. Nah, itu membuat mereka itu menjadi viral di medsos sana sini. Nah, pertanyaan saya itu apakah mereka itu akan konsisten seperti ini terus, mengingat memang jadwal Liga Indonesia ini sudah keluar ya, dan seperti itu. Ada yang main malam, ada yang main sore ya. Biasanya kalau memang konsisten seperti ini terus, memang Stadion Jatidiri saya rasa memang pas juga ya untuk PSIS ini. Bahkan kapasitas stadion memang saya dengar 40.000. Tapi kalau dibuka di Google ada yang 25.000. Wah, ini ya mungkin karena kalau 25.000 ini karena kursi single seatnya atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, menurut pendapatmu, Cuk, apakah Semarang fan ini bisa konsisten seperti ini terus ini? Mengingat jadwal liga kan biasanya main seminggu sekali atau 4 hari sekali atau bagaimana ini? Menurut pandanganmu gimana? Ya, kalau saya sih mungkin memprediksi bahwa Semarang fan akan konsisten lah ya untuk satu musim ini. Konsisten di sini maksudnya itu konsisten untuk memenuhi Stadion Jatidiri setiap pertandingan. Walaupun ya realistis saja sih, kalau mungkin partai-partai dilaksanakan pada hari-hari kerja mungkin ya nggak selalu full untuk satu musim. Tapi kalau hari kerja tapi pertandingannya ya pertandingan big match melawan tim-tim yang ya seperti tim-tim besar, itu mungkin jelas akan full ya. Kalau dilihat-lihat, karena memang Semarang fan ini sangat rindu dengan Jatidiri. Bayangkan hampir dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu benar-benar PSIS ini terusir dari Semarang, harus bermain di Magelang. Ini momen yang pas, ini momen ya luar biasa lah bagi Semarang fan ini bisa menyaksikan PSIS di Semarang, di kota Semarang, bermain di stadion kebanggaannya Jatidiri. Nah, mungkin benar karena mungkin mereka itu dulunya tidak bisa bermain di Jatidiri ya, mungkin karena stadionnya baru direnovasi. Nah, itu mungkin bisa jadi memang mereka itu sangat rindu dengan Stadion Jatidiri. Makanya mereka di Piala Presiden ini juga konsisten juga. Yang pertama mungkin itu, tapi yang kedua menurut pendapat saya pribadi memang bukan hanya itu sih, tapi memang dari segi tim PSIS ini cukup berbeda sekali daripada tahun kemarin itu. Bahkan PSIS ini cukup mengejutkan sekali, bahkan awal transfer langsung merekrut 2 pemain top. Wah, lah ini yang membuat antusiasme warga Semarang sendiri itu cukup tinggi ya. Ibaratkan seperti itu, wah pengen nonton Marukawa, pengen nonton Fortes. Nah, dan pada akhirnya kedua pemain tersebut juga gacor di Piala Presiden. Fortes juga memberikan taringnya, ibaratkan Fortes ini saat ini masih top skor ya dengan 5 gol, Pak. Nah, itu cukup keren juga. Kalau Marukawa, wah, Pak, jadi pemain ini tidak bisa dianggap remeh juga. Pemain ini ketika memegang bola, Pak, kelet balik, Pak. Nah, seperti itu. Ya mungkin karena itu juga bisa jadi. Tapi kalau dari kreativitas tribun memang saya akui sih, Semarang fan ini walaupun memang banyak yang mengecek tapi lebih baik seperti ini gitu. Maksudnya di tribun itu berkreasi, ibaratkan adu antar chance ya. Seperti kreativitas seperti inilah yang mungkin dibutuhkan Indonesia saat ini ya. Ya mungkin dirindukan seperti ini kan. Kita kan sudah 2 tahun ya tidak nonton bal-balan, ibaratkan seperti itu ya. Mungkin saya juga rindu dengan kreativitas aksi-aksi dari supporter itu kan sangat
apa ya, menghibur juga bagi para keluarga yang hadir di stadion ataupun orang-orang yang hadir di stadion. Wah, bahkan membuat citra positif juga bagi masyarakat sekitar. Nah, mungkin itu kalau dari saya pribadi ya. Kalau menurut pandanganmu, Cuk, menurut pendapatmu, Cuk, kedepannya untuk supporter Semarang ini gimana ini? Saran-saran aja untuk supporter Semarang ini kedepannya. Ya kalau saran-saran sih ya, tetap loyal, yang pasti tetap support PSIS ya, away maupun home ya, memang terutama di home ya, selalu ngebai stadion karena memang bagaimanapun tiket ini penting untuk kehidupan PSIS, untuk membiayai PSIS, karena di liga nanti sangat membutuhkan banyak biaya, apalagi pemain PSIS ini ya banyak pemain-pemain top, jadi ya gajinya larang, jadi ya supporter ora gelem ngebai, terus ora nukoni jersey ori PSIS yo engko manajemen Arab gaji pemain piye, toh anu semua itu juga nanti yang menerima adalah supporter sendiri karena bisa melihat tim PSIS berprestasi ya. Itu saja sih. Nah, mungkin itu ya kalau saranmu. Kalau dari saya pribadi memang tetap kritis terhadap klub PSIS Semarang ini ya. PSIS Semarang ini masih belum bener-bener sehat ataupun masih belum bener-bener profesional. Masih apa? Lagi melaku, ibarat kata itu ijik perlu ditetah supporter. Nah, seperti itu harus bener-bener dikandani. Nek misal manajemen atau anu keluar dari jalur memang harus bener-bener dikandani. Kowe iki out saka babalan seperti itu ya. Mungkin yang seperti itu memang harus dari supporternya sendiri. Kalau dari orang luar supporter memang tidak tahu ya. Kalau dari supporternya sendiri memang harus mengingatkan hal seperti itu. Manajemen itu juga harus bebenah juga. Apa ya, intinya orang baperan lah. Kalau manajemen itu ya, mungkin kalau ada kritik dan masukan dari supporter ya harus diterima apapun kritiknya. Yang penting memang masih dalam lingkup sepak bola, sepertinya masih oke ya. Nah, kalau dari PSIS Semarang memang itu sih saran saya sih sebenarnya. Ya mungkin kedepannya bisa tampil di kancah Asia, levelnya udah berbeda ya, udah bukan lokalan ini lagi, tapi ya sudah memang tampil di kancah Asia kan lebih top lagi lah ya, ibaratkan itu nanti nek meh ngece rivale kan penak, ibaratnya kan seperti itu. Nah, nek meh ngece rivale kan wis ibarat kata itu apa ya, mereka kan masih tampilnya di liga-liga lokal, nah, beda level, wah seperti itu. Nah, kalau saat ini kan sama rivalnya kan sama Persis kan satu liga, ibaratnya seperti itu ya, meh cecenan piye, ibaratnya seperti itu. Nah, nanti kalau memang mereka sudah tampil di kancah Asia, itu baru mungkin kan kedua tim tersebut kan juga apa ya, menginginkan itu ya, mungkin ya saksi sejarahnya yang dulu-dulu mungkin sudah ibaratnya itu sudah tua, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau yang sekarang, wah, Stadion Jatidiri kan sudah bisa digunakan lagi, ibaratnya seperti itu, sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau yang sekarang kan verifikasi itu kan sudah oke gitu loh. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang konsistensi Panser Biru dan Snack ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.